Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Perekonomian Indonesia, yaitu Ibu Nopayanti Maleha, SEM, serta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami akan memaparkan diskusi kami yang berjudul Perekonomian Indonesia pada masa COVID-19. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Selvi dengan NPM 2018-01108, serta rekan saya Sri Wahyuni dengan NPM 2018-01121. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Sri Wahyuni. Kepada Saudari Sri Wahyuni, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perekonomian di Indonesia pada masa COVID-19. Munculnya COVID-19 yang menjangkit Cina membawa kegiatan dagang Cina ke arah yang negatif, sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia, sehingga berdampak juga pada Indonesia. Menurunnya kelapa sawit dan batu bara, serta impor bahan mentah lainnya dari Cina akan menyerang kegiatan ekspor di Indonesia, sehingga akan menimbulkan turunnya harga barang, tambang, dan komoditas lain dampak dari COVID-19. Tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak, sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara, tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini. Tidak heran, karena memang Cina adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan Cina. Padahal, tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di Cina. Selanjutnya, apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di Cina, maka dunia akan mengalami gangguan supply chain yang pada akhirnya dapat menurunkan proses produksi dunia yang bahan bakunya diimpor dari Cina. Negara Indonesia sendiri sangat membutuhkan bahan baku dari Cina untuk melakukan proses produksi, khususnya pada bahan baku part elektronik, furniture, plastik, tekstil, dan komputer. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang, bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain. Pada sektor investasi, Cina adalah salah satu negara yang memiliki dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019, pelancong asing asal Cina yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2,7 juta pelancong, atau sebesar 12,8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel, hingga pengusaha retail juga berdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40%, sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan atau para pengunjung dari luar negeri. Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Jakarta, Medan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Manado, dan Bali. Pandemi COVID-19 juga diperkirakan akan mempengaruhi sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dikarenakan para pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cenderamata untuk dibawa pulang.
Jika pengunjung asing berkunjung turun, dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan turun. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan dampak yang horor, namun juga dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya, yaitu pasar ekspor baru selain Cina, dapat memiliki peluang yang besar untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, ekonomi dalam negeri juga akan lebih terdongkrak dikarenakan pemerintah akan lebih memperkuat produksi dalam negeri daripada menarik keuntungan dari pihak asing. Pandemi COVID-19 juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi dapat stabil walaupun ekonomi global sedang terancam. Negara mengalami kerugian karena pendapatan anjlok, khususnya dari pajak, sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaringan pengamanan sosial, mengatasi penderita sakit, mengerahkan aparat dan tenaga kesehatan ekstra, membayar bunga untuk utang baru, dan lain-lain. Namun, kerugian itu nantinya akan dikompensasi pada pendapatan pajak dan non-pajak berikutnya. Sehingga, pada dasarnya negara akan impas alias tidak rugi. Kecuali apabila dalam pelaksanaan ada kebocoran atau pencurian, korupsi terhadap aset negara, maka kerugian nasional tersebut akan ditransmisikan menjadi kerugian warga negara, sehingga anggaran 517 triliun plus bunga utang negara yang baru akan diturunkan menjadi kerugian perusahaan dan individu. Adapun secara umum, bentuk nyata kerugian di antara lain berupa yang pertama, bagi entitas usaha, yaitu yang pertama, hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Yang kedua, timbulnya denda atau penalti akibat ketidaktepatan waktu pengiriman. Yang ketiga, kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan atau pembayaran premi. Tambahan apabila mengaplikasikan asuransi. Yang keempat, timbulnya biaya pesangon apabila melakukan PHK. Yang kelima, timbulnya denda atau bunga apabila menggunakan dana talangan atau dana utang, atau apabila tidak dapat membayar sesuai ketentuan jumlah maupun waktu. Yang keenam, dana darurat atau dana sosial yang tidak dapat ditunda dan lain-lain. Yang ketujuh, kerugian apabila perusahaan terpaksa menjual aset dengan harga murah. Yang kedelapan, kerugian yang tak ternilai apabila krisis itu menyebabkan modal perusahaan terkuras hingga skala usaha menyusut atau bahkan bangkrut. Yang kesembilan, namun demikian, perusahaan mungkin memiliki pemasukan dan tagihan penjualan sebelumnya, yang tetap dapat mengurangi kerugian dan defisit anggaran pada bulan berjalan, dengan catatan penagihan berhasil alias klien mampu membayar dengan sesuai ketentuan. Bagi individu, hilangnya gaji dan atau tunjangan selama masa krisis atau hilangnya pemasukan bagi pelaku usaha atau profesi formal, denda atau bunga akibat telat atau tidak bayar kewajiban, misalnya cicilan kredit, utang jatuh tempo, dan sebagainya. Dan kerugian imateri apabila hal itu mengakibatkan performa ketaatan bayar menjadi buruk dalam catatan Bank Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat, bunga utang baru apabila menggunakan dan talangan. Yang selanjutnya, kerugian tak ternilai apabila krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau karena PHK atau usaha bangkrut yang tidak dapat bangkit lagi. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Didominasi oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian juga terdampak secara serius. Tidak saja pada aspek produksi dan nilai perdagangan, akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah
menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.104 KM yang ada di Indonesia atau sekitar 99% dari total unit usaha dan memperkerjakan 11.006.978 tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja. Kajian keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 indikasi negatif penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran utang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan kepada bank. Belum lagi, pengusaha harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan mengganggu proses produksi, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, pandemi ini menyebabkan ancaman kaburnya investasi dari Indonesia yang tentu mengancam proyek-proyek strategis pada UMKM. Adanya pandemi ini menyebabkan turunnya dari sisi permintaan atau konsumsi dan daya beli masyarakat yang akhirnya terdampak pada sisi supply, yakni pemutus hubungan kerja dan ancaman macet pembayaran kredit. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pertama, pemerintah sebagai unsur pelayanan publik memberikan pelayanan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melawan virus corona antara lain, membentuk peraturan, meningkatkan ruang layanan masyarakat, menyiapkan fasilitas sarana penampungan korban virus corona, mengelontor dana untuk kepentingan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus corona, memberikan alat-alat kesehatan yang merupakan alat pelindung diri atau APBD, baju astronot, masker bagi tenaga medis yang berstandar kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh para medis sebagai garda terdepan membantu para masyarakat korban virus corona. Cairan desinfektan, arti peraturan, dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja, bekerja di rumah dan untuk tidak pulang kampung, menutup tempat objek, tidak melakukan kunjungan, dan mengadakan kegiatan yang menghimpun banyak orang seperti arisan, pelaksanaan perayaan agama, kegiatan ibadah agama, pesta perkawinan, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya yaitu peran media memberi informasi pengetahuan kepada masyarakat dan perkembangannya wabah COVID-19 dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan dari pemerintah mengundang para ahli-ahli kesehatan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan wabah COVID-19. Selanjutnya, pemuka agama menghimbau kepada masyarakat meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa, menghimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah
melibatkan orang, misalnya sholat Jumat, pengajian di majelis taklim, dan kebaktian di gereja dalam upaya memutus penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial kebijakan pemerintah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah COVID-19. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi Indonesia untuk dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Selanjutnya yaitu respon masyarakat terhadap kebijakan negara. Yang dari sisi masyarakat, perilaku individu akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyebaran COVID-19. Yang kedua, kunci dari pengendalian itu adalah dengan melakukan isolasi diri di rumah, menghubungi pihak medis dari jarak jauh kecuali memiliki gejala parah, dan menjauhi aktivitas pertemuan massa. Dan perilaku tidak normal justru ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia di tengah kasus masyarakat memilih untuk libur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tablik akbar, dan kegiatan lain umum. Hal ini himbauan pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Kerentanan sosial yang melemahkan tahan masyarakat membuat masyarakat kehilangan tempat mendapatkan sumber daya yang tersedia, seperti teknologi, makanan, dan sebagainya. Masyarakat kelas menengah kecemasan sosial akibat produktivitas yang menurun, serta terganggunya mata pencaharian mereka. Hal ini menyebabkan himbauan pemerintah untuk physical distancing tidak dipatuhi oleh masyarakat menengah ke bawah. Respon masyarakat dalam menghadapi menunjukkan bias kognitif, di mana masyarakat bisa lebih mengerti kondisi pandemi virus COVID-19 dan mengajari agar tidak tertular virus yang mematikan ini. Disebabkan oleh konsentrasi dan terasnya informasi, sehingga masyarakat hanya memiliki sedikit terkait merebaknya wabah COVID-19. Langsung yang mulai akan seseorang mematuhi himbauan secara tidak langsung. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dan referensi literatur yang memadai akan membuat seseorang mematuhi himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu saja pemaparan makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalam, nun, wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.